Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Syahda Nasrullah. Saya dari kelas 3C, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar filsafat pendidikan Islam. Next. Pengertian filsafat. Apa sih filsafat itu? Secara etimologi, filsafat berasal dari kata philen yang berarti cinta dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan. Filsafat merupakan kegiatan dengan radikan perenungan mendalam, sistematik, dan kritikal untuk mendapatkan pengetahuan yang hakiki dari segala sesuatu, dan berikut ini merupakan definisi-definisi filsafat menurut beberapa tokoh, yaitu yang pertama adalah Marcus T. Cicero, yang mengemukakan bahwa filsafat merupakan ilmu pengetahuan tentang sesuatu usaha untuk mencapai sesuatu hal. Yang kedua ada Socrates dan Plato, yang mengungkapkan bahwa filsafat merupakan ilmu pengetahuan tentang sesuatu yang ada. Dan yang terakhir adalah Aristoteles, yang mengemukakan bahwa filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang mencakup kebenaran dan terkandung dalam ilmu logika, matematika, etika, politik, dan ekonomi. Tidak hanya itu, filsafat juga dapat diartikan sebagai sebuah perbincangan mengenai segala sesuatu hal secara sistematis sampai menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut dengan baik, benar, dan berakhir dengan indah. Ki Hajar Dewantoro juga mengungkapkan bahwa filsafat merupakan suatu usaha untuk memajukan atau mengembangkan pertumbuhan budi pekerti, baik itu karakter, kekuatan batin, serta untuk mengembangkan pemikiran dalam tubuh anak. Tidak hanya itu, filsafat pendidikan juga lebih terarah kepada keserasian dan keseimbangan hidup manusia. Sebagaimana pendapat tokoh yang bernama Omar Moh Al-Taumi Al-Syaibani mengatakan bahwa pendidikan Islam merupakan usaha untuk mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan masyarakat atau pribadi dan kehidupan pada alam sekitarnya melalui dengan proses pendidikan. Next. Ciri pemikiran filsafat. Next. Ada 4 ciri pemikiran pada filsafat. Yang pertama, bersangkutan dengan nilai. Yang kedua, membuat dugaan yang spekulatif atau masuk akal mengenai sesuatu dan tidak berdasarkan pada bukti. Yang ketiga, berkaitan dengan arti, penggunaan bahasa yang tepat, dan kalimat yang logis. Dan yang terakhir adalah bersifat universal, memanusiakan manusia, bersifat bebas, keadilan, dan lain sebagainya. Next. Cabang-cabang filsafat. Cabang-cabang ilmu filsafat dibagi menjadi 2, yaitu filsafat pengetahuan yang merupakan ilmu yang membahas
tentang manusia, alam, ketuhanan, dan patokan lainnya yang dianggap benar. Dan yang kedua adalah filsafat etika. Filsafat etika merupakan ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku pada manusia agar ia dapat hidup dengan berperilaku baik dan tidak melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Next. Ciri-ciri berpikir filsafat. Yang pertama ada bertanggung jawab dan bebas. Yang kedua, konsisten, berpikir lurus. Yang ketiga, reflektif, menerapkan pada pengalaman pribadi. Yang keempat ada radikal, sampai ke dasar persoalan. Yang kelima adalah rasional, sejauh dapat dijangkau akal manusia. Selanjutnya, sistematis, saling berkaitan. Dan yang terakhir adalah metodis, ada cara untuk memperoleh kebenaran. Next. Selanjutnya adalah tujuan filsafat. Apa sih tujuan filsafat itu? Filsafat memiliki tujuan untuk menggali, mencari, dan mengumpulkan pengetahuan sebanyak mungkin, serta menilai dan mengajukan kritik atau saran pada pengetahuan, dan membantu untuk menemukan hakikat dan mengatur dalam bentuk sistematis. Next. Aliran filsafat. Apa aja sih aliran filsafat itu? Di sini ada 3 macam bentuk aliran dari filsafat. Yang pertama adalah deontologi. Deontologi merupakan segala sesuatu yang dianggap baik karena seseorang bersedia melakukan apa yang telah menjadi kewajibannya dan bertindak sesuai dengan kewajibannya. Yang kedua adalah utilisme. Utilisme merupakan segala sesuatu yang dikatakan benar atau baik serta dapat bermanfaat bagi orang lain. Dan yang terakhir adalah hedonisme. Hedonisme merupakan kuadrat manusia untuk mengusahakan suatu kenikmatan. Selanjutnya, sudut pandang dari filsafat. Apa aja sih sudut pandang filsafat itu? Next. Di sini terdapat 3 sudut pandang dalam filsafat, yaitu yang pertama, filsafat dibagi sebagai ilmu, yang berarti filsafat dipandang sebagai suatu disiplin ilmu yang mempunyai karakteristik yang khas dan sesuai dengan ilmu tersebut. Yang kedua, filsafat dipandang sebagai pandangan hidup. Hal ini berarti filsafat dipandang pada suatu keyakinan yang menjadi dasar pada kehidupan manusia, baik secara emosional, intelektual, dan praktikal. Dan yang terakhir adalah filsafat dipandang sebagai metode berpikir. Hal ini berarti bahwa filsafat dipandang sebagai suatu cara manusia dalam berpikir tentang segala sesuatu. Next. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas salah dalam pengucapan maupun pengetikan atau lain sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.